Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Selain sering dikunjungi karena keperluan kesehatan, acap kali rumah sakit juga sering menyimpan banyak kisah misteri yang membuat kesan horor. Hal demikian bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus kematian juga membuat lahir kisah-kisah horor tersendiri dari setiap rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit sering menjadi salah satu tempat yang memiliki suasana angker. Beberapa rumah sakit di Indonesia juga sering menjadi perbincangan karena dikenal dengan tempatnya yang angker dan menyeramkan, guys. Nah, berikut 5 rumah sakit di Indonesia yang terkenal karena kisah atau cerita horornya, guys. Yang pertama, Rumah Sakit Darmo di Surabaya. Rumah sakit angker yang pertama ini berasal dari Surabaya, guys. Rumah sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak karena tidak terawat lagi. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda makhluk berupa perempuan penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis, guys. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya, guys. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan, guys. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari, guys. Rumah sakit angker berikutnya berlokasi di Bandung, guys, yaitu Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit Immanuel sudah berdiri semenjak zaman jajahan Belanda dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini, guys. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan dirinya. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tempat sebelah ruang mayat, guys. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah, guys. Bau yang susah hilang walaupun para petugas kebersihan sudah sampai rumah. Lanjut yang ketiga, yaitu Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Rumah sakit yang ketiga berada di Blitar. Dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah sakit Mardi Waluyo konon katanya pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, guys. Atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya, guys. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti anak kecil
makhluk besar dan wanita. Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata guys. Yang keempat yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM di Jakarta Pusat. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo walaupun masih beroperasi ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman guys. Kisah ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah, seorang mahasiswa bernama Ramli, nama disamarkan ya guys, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia harus menginap di rumah sakit. Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, pemuda tersebut mencari asal muasal bisikan yang semakin sini semakin keras. Dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis, menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah dan cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Rumah sakit yang terakhir yaitu Rumah Sakit Bandung Medical Center di Bandung. Para wargi Bandung pasti sudah enggak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menepati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wewangian tersebut tercampur dengan bau busuk guys. Nah, itulah cerita atau kisah 5 rumah sakit yang punya cerita angker yang berada di Indonesia guys. Bagaimana menurut kalian? Rumah sakit mana yang paling angker menurut kalian? Komen di bawah ya guys. Oke deh, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya guys. Dan jangan lupa komen and share ke media sosial yang kalian punya. Klik tombol subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.